Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 5 problem solution yang merupakan pembahasan pada kelas minggu lalu, yang mana pada kesempatan kali saya akan menyampaikannya sesuai yang saya pahami selama kelas pada minggu lalu tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 problem solution. Nah, jadi pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai I5 ini. Jadi kenapa I5-nya? Karena pada dari 5 problem solution ini yang akan diuraikan adalah I5 ini gitu. Nah, jadi lanjut. Jadi yang pertama ialah I am my consciousness. Nah, jadi ini sebelumnya ini dipisah menjadi dai dan I4 karena sebelumnya kan dai I5 ya. Nah, ini saya pisah kenapa? Karena I yang pertama dengan I yang kedua ini atau I1 dengan I4 ini berbeda gitu. Jadi karena I yang pertama ini merupakan penjelasan dari dai I5 problem problem solution ini gitu. Jadi I yang pertama ini merupakan penjelasan dari keseluruhan dai 5 problem solution gitu. Sedangkan I5 I4 ini merupakan step-stepnya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, jadi I yang pertama ini merupakan I my consciousness, maksudnya ialah saya adalah kesadaran saya sendiri. Nah, hal ini mendasari consciousness thinking dari I4 ini gitu. Jadi I1 merupakan penjelasannya, sedangkan I4-nya merupakan step-stepnya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi langsung lanjut aja. Nah, ini jadi step-stepnya. Ada 4 I. I yang pertama adalah intention, I yang kedua adalah intention, I yang ketiga adalah initial thinking, I keempat adalah idealization, dan I kelima adalah instruction. Jadi yang kedua adalah intention. Jadi ketika ada sebuah masalah, hal yang pertama harus kita lakukan ialah intention. Atau ini istilahnya adalah niat awal yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini perlu diingat bahwa niat ini atau intention ini harus diawali dengan niat kepada Tuhan atau intention kepada Tuhan. Nah, selanjutnya ialah ketiga adalah initial thinking. Nah, initial thinking ini merupakan uraian-uraian pada suatu masalah tersebut. Jadi istilahnya setelah ada sebuah masalah, kita tentukan niat kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, selanjutnya kita uraikan masalah-masalah tersebut jadi sehingga masalah-masalah tersebut dapat kita pahami dengan lebih dalam gitu. Nah, selanjutnya ialah I yang keempat adalah idealization atau istilahnya kita membuat modeling atau rangka dari uraian-uraian yang telah kita buat. Nah, yang kelima adalah instruction. Nah, jadi setelah kita buat modelnya dan setelah kita buat kerangka-kerangkanya, nah kita selesaikan atau kita eksekusi masalah tersebut sehingga kita menyelesaikan masalah tersebut gitu. Jadi langsung aja kita contohnya. Nah, jadi ini merupakan contoh yang ada pada kelas juga. Jadi di sini ada sebuah tangki yang diisi oleh air. Nah, masalahnya adalah kita harus menemukan waktu yang diperlukan untuk mengosongkan tangki tersebut gitu. Nah, jadi jika kita melihat ke I4 ini, karena I yang pertama ini merupakan penjelasan, sedangkan I yang keempat ini merupakan step-stepnya. Nah, jadi untuk menyelesaikan masalah ini, jadi cara yang harus kita lakukan adalah I yang kedua, yaitu melihat kepada I yang kedua, yaitu intention. Jadi apa intention atau jadi intention yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini adalah yaitu kita harus berniat untuk menemukan waktu yang diperlukan untuk mengosongkan tangki tersebut kepada Tuhan gitu. Jadi setelah kita intention ini harus selalu dibarengi kepada Tuhan. Nah, selanjutnya ialah initial thinking. Nah, jadi initial thinking merupakan uraian-uraian yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kita urai ada komponen-komponen apa aja sih gitu yang ada pada masalah ini. Jadi jika kita lihat di sini pada komponen-komponen masalah ini, di sini ada tinggi, terus ada juga air yang mana di sini ada massa jenis juga, dan ada energinya juga, dan ada massanya juga. Nah, jadi setelah kita
kita dapat menguraikannya menjadi seperti itu gitu. Nah, selanjutnya ialah idealisasi atau modeling. Nah, setelah kita urai tadi, karena ada komponen-komponen seperti ada tinggi, terus ada massa jenis. Nah, kita dapat modelisasinya menjadi ini, hukum kekekalan massa dan kekekalan energi gitu. Nah, jadi jika kita lihat di sini, di sini ada hukum kekekalan energi ya. Jadi W atau work ditambah Q atau heat. Nah, jadi di sini karena pada komponen ini tadi setelah kita urai, di sini tidak ada work atau dan juga heat. Nah, jadi di sini kita dapat mengetahui bahwa di sini hanya ada energi gitu. Nah, rumus energi itu adalah ya ini energi dalam ditambah energi kinetik ditambah energi potensial. Di sini karena lalu kita integralkan jadi seperti ini. Jadi kita dapat V2 atau kecepatan yang kita perlukan saat keluar dari tangki ini. Nah, selanjutnya kita menggunakan kekekalan massa, di mana Q1 sama dengan Q2, sehingga Q itu merupakan V1 dikali A1 sama dengan V2 kali A2, dan karena V1 itu sama dengan DH1 per dt, kita mendapat substitusi V1 menjadi DH1 per dt, sehingga V2 A1 per A2 sama dengan DH per dt. Jadi sini dapat kita temukan bahwa integral dt sama dengan A2 per A1 dikali integral minus 1 per akar 2GH dikali DH. Nah, selanjutnya karena saya merupakan kelas metode numerik 02, jadi selanjutnya saya akan menyelesaikannya. Jadi saya tidak akan melanjutkan ini, melainkan saya akan menyelesaikan hal ini menyelesaikan masalah ini menggunakan metode numerik. Nah, jadi untuk menyelesaikan masalah ini menggunakan metode numerik, saya akan menggunakan metode Euler's method atau metode Euler. Jadi pertama saya akan mendefinisikan, saya juga menggunakan Python, program Python untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi pertama kita import matplotlib terlebih dahulu untuk menyelesaikan grafiknya. Lalu selanjutnya saya mendefinisikan Euler's method sebagai K, V0, dt, dan T. Jadi K ini merupakan parameter debit atau dV per dt. Lalu selanjutnya adalah VO yang merupakan volume awal. Lalu ada dt yang merupakan waktu yang diperlukan. Dan T merupakan waktu maksimum. Lalu di sini adalah inisial atau variabel awal. Saya mendefinisikan T sebagai 0, yaitu waktu awalnya 0, dan volume awalnya sebagai V0 gitu. Lalu di sini adalah volume dan waktu value-nya. Lalu di sini ada iterasinya. Jadi ketika T-nya itu lebih kecil dari Tmax, atau ketika T-nya itu lebih kecil dari T saat itu lebih kecil dari Tmax, dan V-nya atau volumenya lebih besar daripada 0, yang mana volumenya belum habis, volume air dalam tangki itu belum habis, maka si program ini akan terus berjalan sampai si T-nya itu T-nya itu udah pas di Tmax atau waktunya itu udah pas di waktu max, dan si volumenya ini itu udah habis gitu. Jadi selanjutnya kita akan menggunakan Euler's method. Nah, jadi di sini V sama dengan V plus minus K dikali dt. Lalu selanjutnya adalah kita update waktunya setiap waktu gitu. Lalu di sini ada return time untuk melihat berapa waktu dan volumenya saat itu. Lalu di sini ada parameternya. Saya mendefinisikan debitnya dengan 0,1, dan V0-nya itu volume awalnya itu 10, dan waktunya itu adalah 0,1, dan
T-nya adalah waktu maksimumnya adalah 100. Jadi ketika kita run, nah akan terlihat grafik seperti ini. Di waktu yang diperlukan untuk menghabiskan dalam tangki adalah 100. Nah, kira-kira seperti itu yang harus saya lakukan. Seperti itu yang bisa saya jelaskan.